Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel kami Burhanuddin Adabas. Namun sebelum lanjut mohon klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah Rusia. Sejarah Rusia dikenal tidak hanya karena kebangkitan politik menjadi kekuatan dunia tetapi juga karena pergolakannya. Sejarah berdirinya Rusia tercatat dari invasi Mongol awal, ke rezim kekaisaran, hingga zaman pencerahan dan industrialisasi hingga revolusi dan perang. Namun di samping gejolak politiknya dan sistem pemerintahannya yang berpengaruh pada geopolitik dunia, Rusia juga berkontribusi pada sektor budaya. Contohnya dari seni balet, Tolstoy, Tchaikovsky, kaviar, dan vodka. Di bawah ini adalah rangkaian peristiwa penting dari sejarah berdirinya Rusia sebagai salah satu negara terbesar di dunia hingga kini. Invasi Mongol, negara besar pertama Slavia Timur, Kievan Rus, didirikan pada 862. Pemerintahan itu dipimpin oleh Viking Oleg dari Novgorod, walaupun ada beberapa sejarawan membantah laporan ini. Kiev menjadi ibu kota 20 tahun kemudian. Pada 980-1015, Pangeran Vladimir Agung, yang berpindah dari paganisme ke Kristen Ortodoks, memerintah dinasti Rurik sambil menyebarkan agama barunya. Putranya, Yaroslav the Wise, memerintah dari tahun 1019 sampai tahun 1054 sebagai Pangeran Agung. Dia menetapkan kode hukum tertulis, dan Kiev menjadi pusat politik dan budaya di Eropa Timur. Pada tahun 1237 sampai tahun 1240, Mongol menyerbu Kievan Rus, dan menghancurkan kota-kota termasuk Kiev dan Moskwa. Han dari Golden Horde kemudian memerintah Rusia sampai 1480. Selanjutnya, Ivan ketiga dikenal sebagai Ivan yang Agung, memerintah pada tahun 1480 sampai tahun 1505. Pada masa ini, Rusia dibebaskan dari Mongol, dan mengonsolidasikan kekuasaan di Moskwa. Ivan keempat, atau Ivan the Terrible, menjadi kaisar pertama Rusia pada tahun 1547 sampai tahun 1584. Cucunya, Ivan the Great, memperluas wilayah Moskwa ke Siberia. Dia juga yang melembagakan pemerintahan penuh teror atas kaum bangsawan menggunakan aturan militer. Ivan the Great meninggal karena stroke pada 1584. Dinasti Romanov. Setelah beberapa tahun kerusuhan, kelaparan, perang saudara dan invasi, Mikhail Romanov dinobatkan sebagai kaisar pada 1613, dalam usia 16. Penobatan itu mengakhiri periode ketidakstabilan yang panjang di wilayah ini. Dinasti Romanov selanjutnya memerintah Rusia selama 3 abad. Peter the Great memerintah selama 3 dekade lebih dari 1689, sampai kematiannya pada 1725. Dalam masa pemerintahannya, dia membangun ibu kota baru di St. Petersburg, memodernisasi militer, dan mendirikan Angkatan Laut Rusia, dan mereorganisasi pemerintahan. Dengan pengenalan budaya Eropa Barat, Rusia menjadi kekuatan dunia. Pemimpin wanita terlama di Rusia, Catherine kedua, atau Catherine the Great, mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 1762. Pemerintahan Catherine kedua, menandai era pencerahan Rusia. Sebagai seorang yang memiliki perhatian soal seni, kekuasaannya selama 30 tahun lebih juga berhasil memperluas perbatasan Rusia. Namun selama tahun 1853 sampai tahun 1856, tekanan Rusia pada Turki dan ketegangan agama memicu Kekaisaran Ottoman, bersama dengan pasukan Inggris dan Prancis, melawan Rusia dan Kekaisaran Nicholas pertama dalam Perang Crimea. Pada pertempuran ini, Rusia lumpuh dalam kekalahannya. Kaisar Alexander II kemudian mengeluarkan reformasi emansipasinya pada 1861. Dia menghapus perbudakan dan mengizinkan petani untuk membeli tanah. Reformasi penting lainnya termasuk terbentuknya Dinas Militer Universal, yang memperkuat perbatasan Rusia dan mempromosikan pemerintahan sendiri.
Pada 1867, Alexander II menjual Alaska dan Kepulauan Aleutian ke Amerika Serikat, serta menyepuh kubah katedral St. Isaac di St. Petersburg. Dia dibunuh pada 1881. Rusia akhirnya memasuki Perang Dunia I pada 1914, melawan Austria-Hongaria untuk mempertahankan Serbia. Lenin, Bolshevik dan kebangkitan Uni Soviet. Revolusi Rusia yang kejam pada 6–7 November tahun 1917, menandai berakhirnya dinasti Romanov dan pemerintahan Kekaisaran Rusia. Ketika itu kaum Bolshevik, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, mengambil alih kekuasaan, akhirnya menjadi Partai Komunis Uni Soviet. Perang Saudara pecah akhir tahun yang sama, dengan Tentara Merah Lenin mengeklaim kemenangan dan berdirinya Uni Soviet. Lenin memerintah sampai kematiannya pada 1924. Selanjutnya dari 1929 hingga 1953, Joseph Stalin menjadi diktator di Uni Soviet. Pemerintahannya membawa negara ini dari masyarakat tani menjadi kekuatan militer dan industri. Pemerintah totaliternya melakukan pembersihan besar, dimulai pada 1934. Dalam kebijakan itu, setidaknya 750.000 orang dibunuh untuk menghilangkan oposisi terhadap pemerintahan Stalin. Dia kemudian meninggal pada 1953, setelah stroke. Pada 1939, Perang Dunia II dimulai. Sesuai dengan fakta antara Stalin dan Adolf Hitler, Uni Soviet menginvasi Polandia, Rumania, Estonia, Latvia, Lituania, dan Finlandia. Jerman melanggar perjanjian pada 1941 dan menginvasi Rusia, yang kemudian bergabung dengan Sekutu. Kemenangan tentara Uni Soviet di pertempuran Stalingrad menjadi titik balik utama dalam mengakhiri Perang Dunia II. Dalam pidato tanggal 5 Maret tahun 1946, Winston Churchill menyatakan, tirai besi telah turun di seluruh benua. Perang dingin tumbuh ketika Soviet mempromosikan revolusi di China, Asia dan Timur Tengah. Pada 1949, Soviet meledakkan bom nuklir, dan mempercepat perlombaan senjata nuklir. Uni Soviet meluncurkan Sputnik V pada tanggal 4 Oktober tahun 1957. Sputnik 1 adalah satelit buatan pertama yang mengorbit bumi dalam waktu sekitar 98 menit dan memacu perlombaan luar angkasa di dunia. Pada 1961, Soviet Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang terbang di luar angkasa. Selanjutnya, pada Oktober tahun 1962 krisis rudal Kuba berlangsung selama 13 hari, dan membuat orang Amerika khawatir akan potensi perang nuklir yang sudah dekat dengan instalasi rudal nuklir Soviet di Kuba. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev akhirnya setuju untuk menghapus rudalnya. Sementara Presiden John F. Kennedy setuju untuk tidak menyerang Kuba, dan menarik rudal AS dari Turki. Pada Juli-Agustus tahun 1980, Olimpiade musim panas 1980 diadakan di Moskwa, dengan beberapa negara, termasuk AS, memboikot pertandingan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai protes atas invasi ke Afghanistan pada Desember tahun 1979. Reformasi Gorbachev. Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tanggal 11 Maret tahun 1985. Dengan demikian, dia secara efektif menjadi pemimpin Uni Soviet. Upaya reformasinya termasuk perestroika, restrukturisasi ekonomi Uni Soviet, glasnost, keterbukaan yang lebih besar, dan pembicaraan puncak dengan Presiden AS Ronald Reagan untuk mengakhiri Perang Dingin. Namun, bencana Chernobyl terjadi pada tanggal 26 April tahun 1986 di pembangkit nuklir Chernobyl dekat Kyiv di Ukraina. Kecelakaan nuklir terburuk di dunia ini mengakibatkan ribuan kematian dan 70.000 kasus keracunan parah. Radius 18 mil di sekitar pabrik dan tidak lagi menjadi rumah bagi hampir 150.000 orang akan tetap tidak dapat dihuni selama sekitar 150 tahun.
Pada 1990, Gorbachev terpilih sebagai presiden dan memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas upaya mengakhiri Perang Dingin dengan damai pada tahun yang sama. Boris Yeltsin memenangkan pemilihan presiden populer pertama Rusia pada tanggal 12 Juni tahun 1991 dan mendesak dilakukannya demokrasi. Baca juga, Uni Soviet pecah, kosmonot terakhirnya sempat terjebak di luar angkasa. Uni Soviet runtuh. Setelah kudeta Partai Komunis yang gagal, Uni Soviet dibubarkan dan Gorbachev mengundurkan diri pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Ukraina dan Belarusia, Rusia membentuk persemakmuran negara-negara merdeka, dan sebagian besar bekas Republik Soviet akhirnya bergabung. Yeltsin mulai mencabut kendali dan reformasi harga yang diberlakukan komunis pada 1993. Dia pun menandatangani perjanjian START II, menjanjikan pengkerdilan program senjata nuklir. Ia memenangkan pemilihan kembali pada 1996, tetapi mengundurkan diri pada 1999. Selanjutnya mantan agen KGB Vladimir Putin, Perdana Menterinya, ditunjuk sebagai penjabat presiden. Pada Desember tahun 1994, pasukan Rusia memasuki Republik Chechnya yang memisahkan diri untuk menghentikan gerakan kemerdekaan. Hingga 100.000 orang diperkirakan tewas dalam perang 20 bulan, yang berakhir dengan kesepakatan kompromi. Pemberontak Chechnya melanjutkan kampanye kemerdekaan, terkadang melalui aksi teror di Rusia. Vladimir Putin terpilih sebagai presiden pada tanggal 26 Maret tahun 2000, dan terpilih kembali dengan telak pada 2004. Karena batasan masa jabatan, ia meninggalkan jabatannya pada 2008. Saat itu, anak didiknya Dmitry Medvedev terpilih, dan Putin kembali menjabat namun sebagai Perdana Menteri. Putin kemudian terpilih kembali sebagai presiden pada 2012. Sekitar 50 pemberontak Chechnya menyerbu teater Moskwa pada tanggal 23 Oktober tahun 2002. Sekitar 700 orang menjadi sandera selama pertunjukan musik populer yang tiketnya terjual habis. Setelah kebuntuan selama 57 jam, sebagian besar pemberontak dan sekitar 120 sandera tewas saat pasukan Rusia menyerbu gedung tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli tahun 2016 FBI mengumumkan penyelidikan kemungkinan peretasan Rusia terhadap sistem komputer Komite Nasional Demokrat. Investigasi dan laporan juga dirilis mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS 2016 untuk membantu Donald Trump. Putin memenangkan pemilihan lain pada 2018, dan dilantik untuk memerintah selama 6 tahun lagi. Demikianlah sejarah Rusia dari zaman ke zaman kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.